Sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu, maka Drestarastra sebagai putra sulung dinobatkan sebagai putra mahkota yang akan mewarisi tahta Hastinapura. Sedangkan Pandu diangkat sebagai panglima perang sesuai dengan keahliannya dalam ilmu senjata dan siasat perang. Sementara Widura diangkat menjadi penasehat raja karena dia bijaksana dan memahami ilmu filsafat. Sebagai panglima perang, Pandu bertekad memperluas wilayah kerajaan Hastina. Dibantu oleh pamannya Bisma, pasukan Pandu memperoleh banyak kemenangan, sehingga Hastina semakin disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Bisma merasa bahwa para pangeran Hastina sudah dewasa dan telah saatnya diberikan tanggung jawab penuh yang sesungguhnya untuk memerintah kerajaan Hastina. Maka Bisma bermaksud untuk menobatkan Drestarastra sebagai raja. Ibu Suri Setyawati setuju dengan pendapat Bisma. Namun ia ingin agar Drestarastra menikah dahulu sebelum dinobatkan untuk menjaga kelangsungan kerajaan dinasti Kuru tersebut. Sesuai dengan petunjuk Ibu Suri Setyawati, maka Bisma pun mencarikan seorang putri yang tepat untuk putra mahkota Drestarastra. Bisma kemudian pergi ke negeri Gandhara yang diperintah oleh Raja Subala. Raja Subala mempunyai seorang putri yang dikenal baik dan berbakti bernama Dewi Gandhari. Bisma tahu jika Dewi Gandhari dianugerahi oleh Dewa Siwa dengan 100 keturunan. Lamaran Bisma pun diterima oleh Raja Subala. Maka pernikahan antara Dewi Gandhari dan Pangeran Hastina pun akan segera dilangsungkan. Dewi Gandhari ditemani oleh kakak laki-lakinya yang bernama Sangkuni, kemudian diboyong ke Hastinapura. Saat mengetahui Gandhari akan dinikahkan dengan Drestarastra yang buta, Sangkuni tidak terima. Tapi demi menjaga hubungan baik negeri Gandhara dan Hastina, maka pernikahan itu pun tetap dilangsungkan. Setelah menikah, Dewi Gandhari memutuskan untuk menutup matanya. Hal ini membuat semua orang terkejut, terlebih Drestarastra yang merasa dihina oleh keputusan istrinya itu. Tapi Gandhari menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan merupakan simbol cinta dan kesetiaannya kepada sang suami. Akhirnya Drestarastra pun tak bisa menghalangi tekad Dewi Gandhari tersebut. Setelah pernikahan Drestarastra dengan Dewi Gandhari, maka penobatan Raja Hastina yang baru akan dilakukan. Namun tepat saat Drestarastra akan dinobatkan, Widura yang bertugas sebagai Perdana Menteri mengungkapkan pendapatnya bahwa yang berhak menjadi raja adalah Pandu, bukan Drestarastra. Semua orang terkejut dengan pendapat Widura, tapi kemudian Widura menyampaikan alasan yang kuat bahwa kondisi Drestarastra yang buta tidak bisa menjadi raja. Pada awalnya, Pandu menolak tahta Hastinapura karena ia tidak mau melangkahi dan menyakiti hati kakaknya. Namun Bisma dan Widura menasehati Pandu, sehingga pada akhirnya dengan berat hati ia mau menjadi raja. Pandu menganggap jabatan itu adalah hak kakaknya dan ia hanya menjalankan kerajaan atas nama kakaknya. Sejak saat itu,
Drestarasta membenci dan kecewa terhadap adiknya Pandu. Begitu juga dengan istrinya Dewi Gandari dan iparnya Sengkuni. Sengkuni bahkan menaruh dendam dan kebencian yang mendalam terhadap Raja Pandu. Setelah penobatan Pandu sebagai raja, maka Hastina menjadi semakin besar dan disegani oleh dunia karena Pandu memerintah dengan bijaksana. Rakyat merasakan kemakmuran setelah Pandu naik tahta. Ibu Suri Setyawati, kedua ratu Ambika dan Ambalika, dan juga Bisma merasa bahagia karena Hastina sudah mendapatkan raja yang tepat.